Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan akan menjadi bagian kita semua. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan mengikuti renungan pagi kita Minggu 18 Juli 2021 dengan judul Elia menolak tawar hati. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk berkat Tuhan kepada kami. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi kami. Berkati kami, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada, ayat inti renungan pagi kita pada pagi hari ini terdapat di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 44. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata Elia, "Pergilah, katakanlah kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Mari kita ikuti keterangan renungan pagi kita pagi hari ini. Pelajaran-pelajaran penting dihadirkan kepada kita dalam pengalaman Elia. Ketika berada di Gunung Karmel, ia memohon doa supaya hujan turun. Imannya diuji. Namun ia tekun dalam menyampaikan permohonannya kepada Allah. 6 kali ia berdoa dengan sungguh-sungguh, namun tidak ada tanda bahwa doanya dikabulkan. Tetapi dengan iman yang kuat, ia menyampaikan permohonannya ke tahta anugerah. Sekiranya ia berhenti dengan tawar hati pada ke-6 kalinya, doanya tentu tidak akan dijawab. Kita mempunyai Allah yang telinganya tidaklah tertutup kepada segala permohonan kita. Dan kalau kita membuktikan sabdanya, ia akan menghormati iman kita. Ia mau supaya kita menaruh semua kepentingan kita terjalin dengan kepentingannya. Dan kemudian ia memberkati kita. Karena kita tidak lagi akan mengambil kemuliaan kepada diri sendiri apabila berkat itu menjadi milik kita, melainkan akan menyampaikan segala pujian kepada Allah. Allah tidak selamanya menjawab doa kita pada pertama kali kita berseru kepadanya. Karena kalau ia melakukan itu, kita mungkin akan merasa sudah semestinya kita beroleh hak atas segala berkat dan kemurahan yang dianugerahkannya kepada kita. Hambanya menyaksikan ketika Elia berdoa. Sementara ia menyelidik hatinya, ia tampak semakin lama makin berkurang baik dalam perkiraannya sendiri maupun dalam pandangan Allah. Tampak baginya bahwa ia bukanlah siapa-siapa dan bahwa Allah itu segalanya. Dan ketika ia tiba pada titik meninggalkan diri, sambil bergantung pada juru selamat sebagai satu-satunya kekuatan dan kebenarannya, maka jawabannya pun datang. Betapapun seseorang berani dan sukses dalam pelaksanaan suatu pekerjaan yang istimewa, kecuali ia terus-menerus memandang kepada Allah apabila lingkungan bangkit untuk menguji imannya, ia akan kehilangan keberaniannya. Bahkan setelah Allah memberikan kepadanya tanda-tanda kuasanya yang nyata. Setelah ia dikuatkan untuk melakukan pekerjaan Allah, ia akan gagal kecuali ia berharap secara mutlak pada Yang Maha Kuasa. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, renungan pagi kita pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita untuk pasrah sama Tuhan. Serahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Buatlah Tuhan segala-galanya dalam kehidupan kita. Tinggalkan keegoisan di dalam hidup kita. Maka setiap jawaban-jawaban doa Tuhan berikan bagi kita. Dan ingat, sama seperti Elia, dia berdoa berulang kali dengan sungguh-sungguh, namun jawaban doa belum diterima. Tapi saat dia meninggalkan segala kepentingannya, pasrah sama Tuhan, maka terjadi mujizat, Tuhan menjawab doanya. Begitu pula dengan kita. Di saat kita berseru sama Tuhan seakan-akan Tuhan tidak jawab, teruslah berseru dan mulailah untuk meninggalkan keegoisan kita. Maka Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Asalkan kita benar-benar pasrah, serahkan sepenuhnya sama Tuhan.
Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan bagi kami pada pagi hari ini. Kiranya ini bisa menjadi berkat dalam kehidupan kami. Bapa di surga, berdoa secara khusus untuk para pendengar. Kiranya Tuhan memberkati mereka, berkati keluarga mereka dimanapun mereka berada. Tuhan akan menjaga, melindungi mereka, terlebih khusus di tengah situasi pandemi yang ada saat sekarang ini. Tuhan jauhkan itu semua dalam kehidupan mereka. Berikan mereka kesehatan, kekuatan baik secara jasmani maupun kerohanian ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, jika Anda memiliki pertanyaan, tulislah pertanyaan Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar ketika saya mengupload video renungan pagi, saudara-saudara mendapatkan notifikasinya. Tuhan kiranya memberkati kita semua.